Dulu waktu aku SD, SMP, SMA udah dapat penghasilan tambahan sendiri loh buat nambah-nambah uang jajan. Kira-kira kalian mau nggak aku kasih ide-ide bisnis buat jualan pas masih jadi pelajar? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski, hari ini aku mau sharing nih buat teman-teman yang masih sekolah ya, mungkin SD, SMP, SMA, atau kuliah, ide-ide bisnis yang bisa kalian lakuin sambil menjalani pelajaran-pelajaran yang padat. Personally, aku sendiri udah jualan dari SD dan enak banget loh teman-teman, aku jadi punya uang jajan tambahan dan kalau mau beli apa-apa gak usah minta atau izin lagi ke orang tua. Jadi buat kamu yang tertarik untuk cari penghasilan atau uang jajan tambahan, tonton sampai akhir ya. Temen Saski, sebelum mulai Saski kasih konsepnya dulu nih, gimana caranya kita tahu kita mau jualan apa. Nah, caranya adalah untuk cari tahu dulu nih kira-kira di sekitar kita lagi ada masalah apa. Karena kalau bisnis kita menyelesaikan masalah tersebut, pasti bisnis kalian juga laku. Nah, berikut ini ide-ide bisnis yang bisa dan menarik banget buat kalian coba. Yang pertama adalah jualan makanan sarapan atau snack. Yes, sarapan. Siapa di sini yang sekolahnya masuknya pagi banget, mungkin jam 6 atau setengah 7 atau 6.45. Jadi kalian buru-buru nih dari rumah atau mungkin rumah kalian jauh. Jadi kalian harus subuh-subuh bangun terus berangkat lebih pagi. Atau kalian yang tim kepepet, bangunnya kesiangan, nyampe sekolah cepet-cepet, terus gak sempet sarapan. Akibatnya ketika belajar suka lapar dan gak konsen. Nah, makanya jualan sarapan ini potensial banget karena pasti banyak juga sih teman-teman yang belum sarapan. Waktu aku kuliah dulu, itu sering banget teman-teman aku ada yang jualan nasi bungkus atau nasi kuning. Dan itu selalu ludes teman-teman karena terbukti banyak juga teman-teman yang gak sarapan. Kalau teman-teman gak mau jualan yang terlalu berat, bisa juga teman-teman jualan snack kayak risol, kayak pisco, kayak gorengan-gorengan, itu juga bisa banget. Karena biasanya pas waktu aku kuliah atau bahkan aku SMA juga banyak kok yang suka bawa barang jualan ke sekolah dan itu terbukti laku-laku aja. Karena ada-ada aja sih teman-teman yang mager jajan ke kantin. Nah, enaknya jualan dua barang ini teman-teman bisa banget nggak usah ngurus produksinya. Cari aja produsen-produsen, tukang nasi kuning pinggir jalan atau tukang gorengan pinggir jalan, terus kalian tinggal bawa deh ke kampus atau ke sekolah dan jualin ke teman-teman. Nah, jadi kalian nggak ngurus operasionalnya, tapi tinggal nambahin aja keuntungan, terus jualin deh barang-barangnya. Yang kedua adalah jualan alat keperluan mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, coba deh cari-cari teman-teman, kira-kira ada nggak sih matkul yang butuh alat-alat khusus. Contohnya waktu aku SMA dulu ada pelajaran namanya gamtek atau gambar teknik dan itu butuh pensil-pensil khusus kayak gini teman-teman. Dan dari situ jadinya kan orang-orang butuh dan biasanya alat-alatnya banyak, nggak cuma pensil itu doang, ada kertasnya, ada kayak tub yang dibawa-bawanya juga. Jadinya waktu itu aku jualan satu set nih, jadi kan orang-orang nggak usah nyari-nyari satu-satu, tapi udah pesen aja ke Saskia udah langsung satu set gitu. Atau teman-teman juga bisa cari tahu, misalnya lagi ada pelajaran agama Islam, terus suka ada ini kan, sholat mayat gitu kan, terus butuh kain kafan, bisa banget tuh teman-teman PO-in kain kafan untuk seangkatan, itu juga bisa berguna banget. Pokoknya cari tahu aja kebutuhannya dari mata pelajaran atau mata kuliahnya tuh apa, terus teman-teman siap-siap sediain buka PO di grup angkatan. Selain itu, kalaupun gak berhubungan sama mata pelajaran, teman-teman juga bisa jualan alat tulis. Contohnya yang sering diperluin tuh pulpen, tip X, penghapus, pensil, itu juga bisa banget teman-teman jual. Karena kadang ada aja sih yang kehabisan di tengah hari dan malas untuk jajan beli di bawah. Yang ketiga adalah jual buku bekas atau soal bekas. Pasti teman-teman udah gak asing lagi nih, pasti mungkin pernah beli buku bekas kakak kelasnya, baik buku paket ataupun buku catatan gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa banget kalau kalian rapi penggunaan buku-bukunya masih layak jual dan udah gak dipakai, mending turunin aja deh ke adik kelas. Dan kalau misalnya buku catatan kalian juga oke, rapih, bagus, itu juga bisa banget dijual teman-teman. Dan kalau misalnya butuhnya banyak, buku catatan kan bisa juga teman-teman fotokopi dulu baru jual, jadi bisa kejual untuk lebih banyak orang. Selain buku paket, buku catatan yang tadi aku bilang adalah soal teman-teman. Ini juga waktu aku SMA, waktu aku kuliah juga ini berguna banget karena soal-soal bekas kakak kelas itu
biasanya jadi referensi belajar untuk kita-kita nih, dan biasanya udah ketahuan si guru ini karakter soalnya kayak gini, guru ini karakter soalnya kayak gini. Jadi kalau kita belajar kita kayak udah hafal gitu pattern-pattern soal-soalnya bakal kayak gimana. Dan pastinya jangan lupa untuk kasih harga yang bersahabat ya teman-teman, supaya jadi amal jariah lah buat teman-teman karena jualan dan membantu adik kelasnya teman-teman. Yang keempat adalah jual pulsa atau data internet. Nah sekarang tuh kan hidup nggak jauh-jauh dari gadget ya teman-teman. Buat pesan Gojek aja kita pakai data tuh, pakai data di HP tuh buat pesan Gojek. Nah maka dari itu teman-teman bisa banget jualan pulsa atau paket data, karena bisa aja ada teman-teman yang belum punya mobile banking mungkin, jadi kalau beli pulsa harus ke Indomaret dulu, atau butuh internet mobile banking. Jadi kalau teman-teman punya mobile banking ini berguna banget, atau punya Shopee Pay atau punya Tokped, bisa banget buat jualan pulsa buat dijual ke teman-teman. By the way, jangan lupa inform di awal ke grup angkatan teman-teman kalau kayak gue jual pulsa provider ini ya, gue juga jual pulsa provider ini, supaya orang-orang tuh udah kayak nempel gitu di otaknya. Oh si ini ya dia yang jualan pulsa, aduh pulsa gue habis, kuota gue habis, belinya ke sini aja deh. Jadi supaya image teman-teman udah terbentuk nih sebagai si penjual pulsa atau data di angkatan. Yang kelima adalah catatan atau rangkuman. Nah ini benar-benar useful banget, waktu aku kuliah aja masih ada yang jualan rangkuman itu, karena ada satu anak di angkatan aku yang dia catatannya rapih banget dan lengkap banget, dan itu sampai difotokopi dan dijualin ke angkatan gitu. Cuman baiknya dia adalah dia waktu itu nggak dijual, jadi ya udah fotokopi aja gitu, dengan baik banget ya dia pada saat itu gitu. Tapi ini kalau teman-teman mau jadiin ide bisnis, bisa banget kalau catatan rapih, lengkap, tinggal fotokopi aja dan jual ke teman-teman yang lain. Yang keenam, yang terakhir adalah jasa les. Kalau teman-teman tahu teman-teman kuat nih di suatu mata pelajaran atau mata kuliah dan bisa ngajarin orang, bisa banget teman-teman buka jasa ngajarin, jasa les ke teman-teman gitu. Atau bisa juga ditawarin ke adik kelas atau adik tingkat. Dan jasa les ini sebenarnya nggak hanya untuk mata pelajaran atau kuliah, bisa juga kalau teman-teman punya skill lain ya, kayak musik, bahasa Inggris, olahraga. Nah teman-teman juga bisa banget ngajar les untuk pelajaran-pelajaran praktek. Jadi yuk coba digali-gali lagi, kira-kira teman-teman tuh jagonya di bidang apa sih? Bisa nggak ya buka les buat adik tingkat atau teman-teman kalian? Teman-teman, itu dia ide-ide bisnis yang bisa kalian jalankan untuk dapat penghasilan tambahan selagi menjadi pelajar. Semoga ide-idenya mudah dan praktis ya, supaya teman-teman bisa langsung aja jalanin. Oh iya teman-teman, plusnya menurut aku ya, kalau teman-teman jalanin bisnis ini ketika masih jadi pelajar, sebenarnya teman-teman tuh kayak udah belajar jualan duluan gitu loh, dan udah terasah skillnya sejak muda. Kayak aku, karena aku juga mulai jualan sebenarnya kan pas aku SD. Intinya jangan pernah malu untuk mencoba, karena kita nggak akan pernah tahu. Siapa tahu bisnis iseng-iseng kita pas jadi pelajar itu malah jadi bisnis yang gede nantinya. Teman-teman, jika kalian merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, komen, atau share ke keluarga atau teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Aku akan upload 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau teman-teman mau request topik, boleh tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Kalau mau diskusi juga boleh banget, DM aja ke IG aku @saski_4 kali. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya ya. Bye!